Inilah kisah di balik kesuksesan sinetron Preman Pensiun. Dan tak dipungkiri, drama komedi satu ini menghasilkan karakter-karakter yang begitu kuat dari almarhum Dedi Petet yang memerankan Kang Bahar, Epy Kusnandar hingga Kang Komar yang sangar sebagai pemain tapi gemulai dan takluk di hadapan istrinya. Dan dalam Preman Pensiun Season 2, kehadiran duo satu paket Pipit dan Murad dengan badan kekar dan kepala pelontosnya rasanya tak kalah dengan ikon lain dalam sinetron ini. Namun siapa sangka peran mereka sebagai preman bukan hanya di layar kaca, melainkan inilah kehidupan mereka sebelumnya. Selama puluhan tahun mereka bergelut dengan dunia malam, hingga akhirnya dipercaya menjadi salah satu tokoh dalam Preman Pensiun. Kisah pertobatan Pipit dan Murad yang benar-benar pensiun menjadi preman membuat Epy Kusnandar berderai air mata. Dari Bandung, Jawa Barat, inilah liputannya. Mau balik lagi setelah Lebaran atau mau terserah bebas ya. Begini, kalau Pipit waktu yang dulu saya sebagai kita preman gitu. Alhamdulillah saya sudah jadi begini, saya udah bersyukur alhamdulillah. Saya dikarenakan saya dibesarin sama Om Aris Nugraha dari sutradara saya, udah banyak terima kasih sebesar-besarnya untuk Pipit dan rekan-rekan aja semua. Memang dulu saya begitu, sekarang udah begini. Saya udah bersyukur. Kang Murad di sini merasa meninggalkan teman-teman lama atau bagaimana? Di samping saya merasa sedih, terharu dan bangga, Kang Epy, saya punya orang tua juga dulu jauh, jadi semakin saya dekat. Yang semakin dulu saya durhaka ke ibu biasanya, Kang. Jadi saya merasa saya ini siapa sih, Kang? Jadi saya lebih terenyuh. Jadi saya lebih bikin bangga juga di sekeliling rekan-rekan kerja saya dulu, Kang. Khususnya di klub malam yang saya tinggalkan hampir 11 tahun, Kang. Saya di hiburan malam jadi security. Semuanya juga ikut berbangga, Kang. Anggap saja saya mewakili dia di hiburan malam, makanya saya terus kepingin saya berkarya dan berkarir lebih baik, Kang. Dengan catatan saya dan siapapun saya nggak akan sedikit pun ada rasa sombong di akuan yang nggak benar jadi benar. Terus dari yang saya arogan, jadi saya semakin siapa sih diri saya, Kang. Saya semakin diri saya memang banyak kekurangannya. Bisa merubah orang, bisa merubah seseorang, dan bisa merubah sekelompok orang, merubah banyak orang. Itu membuat saya terharu dan cerita ini begitu menyentuh buat saya karena bisa merubah. Jadi alangkah bersyukurnya saya melihat teman-teman mengalami fase perubahan yang tidak takut. Preman Pensiun membawa Pipit dan Murad ke jalan pertobatan. Duo preman yang digambarkan polos tapi sangat serius ini mengaku bangga ketika terlibat dalam sinetron yang kini begitu digandrungi masyarakat seantero negeri. Dan pertobatan mereka tak hanya di mulut saja. Di sebuah sumber mata air tua di sebuah gedung di Bandung yang telah ada sejak tahun 1811, Pipit dan Murad membasuh muka mereka sebagai tanda penyesalan. Dan di sini pula Murad berkaca-kaca manakala teringat dosa-dosanya selama puluhan tahun menjajal kehidupan sebagai preman. 11 tahunnya. Aduh, ini saya juga belum lahir ya. Aduh, alhamdulillah para miarsa sadayana, abdi baru-baru sekarang saya lihat cainya bening sekali dan saya disiramkan ke muka saya dingin sekali. Begitu saya pas cuci muka itu air, Kang, saya kok terasa serasa ada yang masuk, Kang. Saya teringat ke orang tua aku. Aku dulu sangat durhaka sama ibu aku, Kang. Terutama aku banyak dosa lah kata orang Sunda. Aku teringat dia juga, Kang. Terus aku teringat masa lalu aku yang memang agak kelam, Kang. Nah, setelah itu mungkin saya di Preman Pensiun ini mudah-mudahan saya bisa berubah hidup saya, Bang. Pola hidup saya, pikiran saya juga jadi positif tinggi. Pahit dan manisnya gitu ya. Sekarang saya jadi pemain aktor gitu ya. Dari Preman Pensiun itu saya sebetulnya mah gimana ya, bangga
Dan saya yang membesarkan saya itu dari sutradara saya Bang Aris Nugraha itu dengan Pak Agus, dengan Bang Asrat dan Bang Miko dan kru semua juga itu, saya udah syukur alhamdulillah. Saya banyak sepotan dari dia, saya sampai begini, saya udah syukur alhamdulillah. Selain membawa perubahan, sinetron ini seakan memberi kesempatan kedua bagi Kang Mus yang diperankan Epy Kusnandar. Bagaimana tidak, ia pernah divonis tak akan berumur panjang akibat kanker otak yang menyerangnya beberapa tahun silam. Tapi keajaiban Tuhan membawa kisah lain untuknya. Epy yang dulu mengaku merasa mati berkali-kali, kini telah bangkit lagi. Dan kini bersama pemain dan kru preman pensiun, Epy mengaku benar-benar menikmati hidup kedua. Alhamdulillah saya masih bisa mensyukuri nikmat hidup. Jadi saya masih bisa berbagi pengalaman yang kemarin-kemarin adalah saya rasa itu seorang pengecut ya, merasa mati berkali-kali sebelum ajalnya tiba. Nikmat hidup itu ya harus betul-betul disyukuri, datangnya dari Sang Maha Pencipta. Jadi alangkah bodohnya saya kalau misalnya selama hidup ini saya mengeluh dan memikirkan tentang vonis kepagian ya, vonis mati yang kepagian. Jadi lebih baik dibalikin semuanya, yang tadinya saya mengeluh menjadi mengolah, yang tadinya saya sakit kenapa tidak menjadi sakti aja. Memang saya sempat dengar Bang Epy itu punya penyakit kanker. Saya juga, ya itulah yang Bang Epy itu siapa? Kebetulan mungkin sudah dikasih sama Tuhan Gusti Allah, mungkin harus kita sembuh lagi. Bang Epy itu alhamdulillah sampai saat sekarang kita kembali lagi yang semula. Alhamdulillah dia lebih semangat gitu yang di Preman Pensiun ini untuk support rekan-rekan semua. Selain kisah pertobatan, sinetron Preman Pensiun juga bertabur keseruan. Seperti apa serunya aksi Kang Komar bagi-bagi takjil di pinggir jalan? Seperti apa pula meriahnya acara buka bersama pemain Preman Pensiun bersama warga kota Bandung di base camp mereka? Tunggu kisahnya di Intens sesaat lagi. Masih dari Bandung, lokasi syuting sinetron Preman Pensiun. Inilah keseruan para pemain saat setelah syuting. Lantas seperti apa aksi Kang Komar bagi-bagi takjil saat buka puasa bersama para penggemarnya? Bagaimana pula suasana buka puasa dengan para pemain Preman Pensiun, lengkap dengan canda dan tawa mereka.